Semakin tinggi harga rokok semakin dan tarif cukainya semakin besar insentif terjadinya kegiatan dari produksi rokok ilegal. Hampir sepertiga dari total penerimaan negara, 10% dari penerimaan negara. Baik di perkotaan dan pedesaan, rokok merupakan komoditas kedua tertinggi dari sisi pengeluaran rumah tangga sesudah beras. Rokok menjadikan rumah tangga menjadi semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman media sekalian. Beberapa kali teman-teman media menanyakan mengenai kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2022, dan hari ini Bapak Presiden telah memberikan arahan mengenai keputusan ini yang sudah diputuskan juga dan digodok bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dengan berbagai menteri-menteri yang terkait. Saya akan menyampaikan 5 hal, yaitu kebijakan cukai, urgensi dari sisi kesehatan dan konsumsi, dukungan dari kebijakan fiskal terhadap rokok, dan kemudian pokok-pokok kebijakan cukai dan pokok-pokok kebijakan untuk cukai elektronik. Saya mulai dulu dengan kebijakan cukai. Seperti diketahui bahwa kebijakan cukai hasil tembakau selalu menyangkut 4 hal yang semuanya sangat penting, yang perlu untuk terus diseimbangkan. Yang satu adalah mengenai pengendalian konsumsi rokok, di mana cukai merupakan instrumen halaman 4 untuk mengendalikan diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Dan menurut RPJM 2020-2024, kualitas sumber daya manusia juga salah satu indikatornya adalah menurunkan prevalensi merokok, terutama untuk anak-anak usia 10 hingga 18 tahun, yang ditargetkan mencapai 8,7% pada tahun 2024. Yang kedua, di dalam mendesain kebijakan mengenai cukai hasil tembakau adalah aspek tenaga kerja, yaitu tenaga kerja baik petani tembakau maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau, terutama yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Aspek ketiga dari kebijakan mengenai cukai menyangkut penerimaan negara, karena memang di dalam Undang-Undang APBN penerimaan cukai yang diharapkan 2022 mencapai 193 triliun, itu menyangkut kurang lebih hampir sepertiga dari total penerimaan negara, 10% dari penerimaan negara. Dan yang keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai secara ilegal. Rokok adalah barang kena cukai, dan tentu dengan adanya kebijakan tarif yang meningkat, maka ada kecenderungan dari kegiatan yang kemudian menjurus kepada ilegal. Dan ini perlu untuk kita waspadai. Semakin tinggi harga rokok semakin dan tarif cukainya semakin besar insentif terjadinya kegiatan dari produksi rokok ilegal. Mari kita masuk kepada aspek-aspek tersebut. Pertama, dari sisi kesehatan dalam rangka pengendalian konsumsi. Rokok adalah pengeluaran terbesar kedua dalam miskin, yang dalam hal ini kita lihat baik di perkotaan dan pedesaan, rokok merupakan komoditas kedua tertinggi dari sisi pengeluaran rumah tangga sesudah beras. Di kota adalah beras 20,03 dan rokok 11,9% dari total pengeluaran. Di desa 24% pengeluaran untuk beras dan langsung diikuti rokok 11,24%. Dibandingkan dengan komoditas lain bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, untuk bisa meningkatkan dari sisi produktivitas, daya tahan, kesehatan, seperti sumber-sumber protein, ayam, telur,
dan juga berbagai kebutuhan tempe, roti dan yang lain-lain, rokok jelas sangat jauh lebih tinggi. Sehingga rokok menjadikan rumah tangga menjadi semakin miskin karena pengeluaran yang seharusnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin dikeluarkan untuk rokok yang mencapai 11% dari total pengeluaran keluarga miskin. Rokok juga menjadi faktor penyebab risiko kematian terbesar kedua di Indonesia berdasarkan IHME tahun 2019. Faktor risiko kematian pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi 28%, rokok dalam hal ini menyebabkan 17,03%. Kemudian diikuti oleh diet tidak sehat. Konsumsi rokok meningkatkan risiko stunting dan memperparah dampak COVID pada mereka yang perokok. Keluarga perokok memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan keluarga yang bukan perokok. Peringkat stunting di Indonesia masih termasuk yang terburuk kelima di dunia, dan pendapatan per kapita cenderung turun atau lebih rendah apabila tenaga kerjanya adalah anak yang stunting. Merokok dan COVID juga terlihat perokok lebih berisiko 14 kali terinfeksi COVID dibandingkan dengan yang bukan perokok, dan penderita rokok yang 2,4 kali penderita COVID yang merokok 2,4 kali lebih berpotensi masuk dalam kategori berat. Ini bisa memberi penjelasan supaya bisa dijalankan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui peraturan Menteri Keuangan yang harus segera dikeluarkan. Tadi Bapak Presiden meminta supaya ini tetap diberlakukan pada tahun 2022 mulai pada bulan Januari. Kita akan bekerja sangat keras karena ini waktunya tinggal kurang dari 3 minggu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.